Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT karena pagi hari ini dengan taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Ini patut kita syukuri karena ini adalah hidayah terbesar dalam kondisi badan kita sehat. Kita bersyukur bahwa kita tidak sakit, kita bersyukur bahwa kita sehat, kita bersyukur bahwa kita bugar, dan terpenting kita bersyukur bahwa kita afiat. Afiat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita bisa kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Itulah nikmat tertinggi yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya berikutnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui umatnya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subhanallah. Pagi ini saya sedikit menyampaikan tentang amal tergantung pada akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, dan sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis yang ke-6607. Berdasarkan hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, penentu nasib. Status seseorang sebagai penduduk surga atau neraka ditentukan oleh bagaimana ia mengakhiri hidupnya, atau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang kedua, kita jangan terlena. Seseorang yang saat ini banyak beramal, beramal soleh, tidak boleh merasa aman atau sombong atau ujub, karena ujian iman bisa datang di akhir kehidupannya. Yang ketiga, ini harapan bagi yang mungkin pada saat ini masih berbuat dosa. Kita tidak tahu di akhir hayatnya orang tersebut akan beramal soleh sehingga akan mencapai husnul khatimah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah konsisten atau istiqomah. Sehingga untuk mengakhiri hidup ini supaya husnul khatimah, kita harus berusaha untuk menjalankan kehidupan dengan amal soleh sepanjang waktu. Tentu ini hal yang tidak mungkin, namun sebagaimana sifat iman. Iman itu sifatnya yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang. Maka ketika bertambah kita bersyukur, kita berkurang kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Tentu dengan aktivitas yang lain yang bisa meningkatkan kualitas iman kita. Kemudian yang terakhir, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, dan tidak boleh ujub karena kita dalam ketaatan. Kemudian kita merasa lebih baik, dan ujub dan sombong atau merasa lebih baik itu adalah salah satu sifat setan yang menyebabkan setan diberi gelar ar-rajim atau yang terkutuk. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu usaha
agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah berdoa. Ya. Doa diminta diberikan keteguhan hati. Satunya diajarkan di dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Innaka antal wahhab. Doa ini diakhiri dengan Asmaul Husna, dan salah satu tawasul di dalam berdoa adalah menyebut nama Allah, menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Al-Wahhab. Al-Wahhab ini pemberi rahmat, pemberi kepada makhluknya yang mungkin tidak pernah meminta. Maha pemberi yang terus menerus, dan khusus bagi orang yang beriman akan diberikan rahmat karunia-Nya untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian doa yang sering kita ucapkan juga di dalam sujud mungkin atau di dalam keseharian kita setelah salat, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, dan meminta supaya tidak mengakhiri kehidupan dengan su'ul khatimah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, usaha-usaha lain yang perlu kita lakukan adalah dengan berkumpul dengan orang saleh. Alhamdulillah di masjid kita kegiatan-kegiatan rutin, pengajian-pengajian ini akan meningkatkan amal saleh kita. Tentu tidak hanya kepada pribadi kita, kepada jamaah sekaligus. Maka saya mengajak untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kajian-kajian. Kalau tidak di masjid kita, di masjid lain. Yang penting bahwa kita ada usaha untuk meningkatkan amal salat kita. Dan kalau mungkin kita jenuh, kadang-kadang memang beramal itu ada saat-saatnya futur, kejenuhan, maka tetap yang wajib kita laksanakan. Kemudian amal-amal yang lain juga kita ubah dengan beberapa mungkin amalan-amalan yang berganti. Mungkin kita membaca Al-Quran agak jenuh, kemudian mungkin kita ganti dengan zikir atau mungkin yang lain-lain gitu, sehingga kita tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Dan kalau memang tidak, tentu yang wajib-wajib kita laksanakan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan amal soleh kita di dalam kehidupan sehari-hari, dan terlebih lagi bermohon pada Allah semoga kita semua bisa meraih husnul khatimah. Demikian, terima kasih.